Assalamualaikum sobat semuanya. Di pagi yang cerah ini saya mau sedikit berbagi ya. Salah satu pengalaman yang kurang menyenangkan pada saat kita sedang asik-asik nonton siaran TV, lalu tiba-tiba kondisinya TV kita seperti ini, sinyal lemah atau tidak ada, kemudian ada notif periksa sambungan kabel antena dan periksa saluran yang disimpan. Nah, ini agak kurang jelas ya tulisannya. Nah, ini salah satu kondisi yang bagi kita tentunya kurang nyaman atau kurang menyenangkan ya guys. Kenapa? Karena ketika kita sedang asik nonton siaran TV yang saat ini adalah TV digital ya, kemudian tiba-tiba jaringannya seperti ini, macet-macet, kemudian kita pindah masih juga macet, atau kadang ada yang bagus. Nah seperti ini, hilang timbul seperti ini. Jadi ini bagian dari salah satu kondisi yang menurut kita semua tentunya pasti kurang nyaman. Dan ini mungkin juga banyak dirasakan oleh para pemirsa semuanya ya. Mungkin pernah merasakan situasi yang sama seperti ini. Termasuk saya sendiri yang sudah biasa nanganin atau sebagai teknisi antena TV digital atau parabola, juga kondisi tertentu seperti saat ini ya mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi ini merupakan bagian yang memang kurang nyaman sekali, apalagi pada saat kita sedang asik nonton bola, kemudian tiba-tiba siaran hilang seperti ini yang disebabkan kita sendiri tidak tahu. Ada peringatan sinyal lemah atau tidak ada, periksa sambungan kabel antena dan periksa saluran yang disimpan. Ya nyatanya setelah kita periksa semuanya, untuk instalasi perkabelan tidak ada yang bermasalah. Dan lalu apa masalahnya dan bagaimana solusinya? Maka dari itu saat ini saya mau sedikit berbagi solusi mengenai persoalan yang sama seperti ini, yang sama-sama rekan-rekan rasakan. Oke, ikuti terus video kami supaya teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Yuk ikuti terus. Oke guys, itu tadi ya sekilas persoalan atau permasalahan yang sering kali kita temui dalam masalah siaran atau stabilitas siaran dari TV digital. Ya, mungkin hari-hari sering kali kita menemui macet-macet atau nge-freeze ya, atau mungkin sinyal siarannya hilang timbul seperti tadi ya, sudah saya tunjukkan di depan tadi. Maka dari itu solusi yang paling mudah atau paling tepat bagi teman-teman yang mungkin mengalami susah dapat siaran atau susah sinyal ya istilahnya untuk menangkap sinyal TV digital, saya sedikit memberikan solusi, yaitu seperti ini guys. Ini ada dua buah receiver parabola kuben ya, untuk kita pergunakan di parabola ini. Jadi ini bagian dari salah satu pilihan atau mungkin opsi terbaik ketika kita menghadapi situasi yang seperti tadi, siaran TV macet-macet atau nge-lag atau mungkin hilang timbul yang sewaktu-waktu itu tidak pernah kita ketahui kapan itu terjadinya, namun seringkali terjadi ketika kita sedang asik menonton atau menyimak siaran yang kita senangi seperti bola atau berita yang lainnya yang menjadi favorit kita, itu terkadang tahu-tahu siarannya. Maka dari itu ya opsi terbaiknya menggunakan parabola mini, parabola mini kuben. Kenapa saya menyarankan parabola mini? Karena cenderung lebih mudah penempatannya, karena tidak makan ruang, berbeda dengan menggunakan parabola jaring yang JN, itu terlalu besar dan harus memiliki beberapa syarat-syarat tertentu untuk kita melakukan pemasangan parabola yang jaring atau yang JN itu. Untuk itu ya seperti ini guys, solusi yang paling tepat, paling baik dan mungkin
bisa dibilang paling bijaksana. Kenapa? Karena sekali pasang kita sudah tidak perlu lagi kedepannya harus khawatir masalah siaran hilang atau mungkin macet-macet seperti yang barusan saya tunjukkan, masalah siaran yang putus-putus, hilang timbul dan lain sebagainya. Dengan ini sudah pasti sekali kita pasang langsung celing untuk seterusnya. Dan untuk info terbaiknya adalah sekali aktivasi pada saat kita melakukan pemasangan ini sudah kita mendapatkan free channel selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu nilainya untuk langganan sekitar 150.000. Jadi ini sudah free channel premium plus TV nasional selama 1 tahun. Jadi sangat praktis lah, kita tidak perlu lagi khawatir harus maintenance untuk antena TV kita, harus muter-muter, harus susah payah naik turunin antena dalam jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Dan ada beberapa pilihan terkait receiver dari Next Parabola. Ada yang biasa seperti ini, Next Parabola biru. Ini saya memiliki yang biru, ini keluaran terbarunya. Ini untuk siaran parabola saja ya, siaran parabola saja. Dan ini terbarunya ini menggunakan software yang terbaru dan tampilan menu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena kalau yang kuning atau yang merah yang versi download itu menunya dari tampilan menu itu masih klasik. Kalau yang ini menunya semacam menggunakan softwarenya Windows 8 kalau saya masih ingat itu macam Windows 8 ya. Kalau teman-teman familiar di komputer ya, itu hampir serupa, tapi ya bisa diatur lagi. Untuk tampilan bisa juga dibikin klasik dan untuk softwarenya juga sudah menggunakan software terbaru. Tentu ini pilihan yang paling tepat. Jika teman-teman memiliki di rumah sudah memiliki TV yang sudah support digital seperti punya saya ini sudah support digital, maka akan lebih cocok jika kita memilih yang seperti ini hanya untuk support parabola saja. Maka ketika kita hendak memutuskan pemasangan parabola kuben, kita memasang ini, akan tetapi antena UHF kita tetap bisa tersambung di TV digital ini, sehingga ketika kita mau memindahkan saluran yang mana kita mau memilih digital ya, berarti kita tinggal pilih sumbernya saja dari sini. Kita pilih TV dari sini. Dan ketika ini sudah tercolok di TV, tentu nanti di source-nya ini ya, sumbernya ini ada pilihan apakah kita menggunakan RCA atau AV, RCA atau HDMI atau slot yang lainnya seperti itu. Jadi kalau ini sudah tercolok nanti pasti masuk ke sumber koneksi yang ada di sini. Ketika kita mau digital ya kita tinggal tekan TV saja seperti ini. Ketika kita tidak menyalakan parabola ya kita tinggal pilih slot yang kita colokkan ini. Kalau TV seperti ini ya kita memilih HDMI biasanya seperti itu. Jadi kita tinggal pilih HDMI. Nah, ini masih kosong ya karena belum tersambung. Lalu untuk yang cara menentukan pilihan yang kedua, ketika teman-teman memiliki TV yang belum support digital, baik itu tabung atau LED seperti ini, namun meskipun LED seperti ini ada pula yang keluaran lama sekitar mungkin di bawah tahun 2022 atau di bawah tahun 2023 itu seingat saya itu masih belum support digital ya. Jadi TV-nya masih analog. Dan jika membutuhkan siaran TV digital terpaksa harus membeli set top box seperti itu. Maka dari itu ketika kita hendak menginginkan atau menonton TV ya terpaksa mau tidak mau kita harus menonton melalui set top box itu tadi. Dan teman-teman sudah pasti familiar dengan STB atau set top box. Untuk itu pilihan yang terbaik berikutnya adalah kita memilih yang Next Parabola kuning. Ini versinya versi combo, memang sedikit lebih mahal, akan tetapi ini support 2 saluran. Yang pertama saluran satelit TV parabola, yang kedua saluran TV digital. Dengan begitu ketika kita melakukan scanning juga bisa mendapatkan 2 siaran, baik itu dari satelit atau parabola dan juga dari antena UHF kita yang kita terima dari transmisi TV digital itu sendiri. Jadi
cukup fleksibel untuk yang tipe combo ini. Dan mungkin keuntungan yang lainnya ketika paket kita bonus kita selama 1 tahun sudah habis, maka siaran untuk digitalnya tetap ada di sini. Jadi untuk TV digitalnya tetap nyangkut free selamanya, akan tetapi untuk yang channel premium dan channel yang masuk melalui provider dari Next Parabola ini ya tetap setelah 1 tahun harus berlangganan, baik itu berlangganan bulanan, variasi harga paling murah 10.000 atau 15.000 itu. Terus ada juga yang sampai 50.000 sampai 85.000, variasi sesuai dengan pilihan, atau kita memilih paket basic dan kids ya, itu sekitar 150-an lah kisaran selama 1 tahun seperti itu. Jadi dengan begini kita cukup bijaksana menentukan sebuah pilihan, dan antena, beberapa antena yang bisa kita digunakan ya bisa menggunakan yang seperti ini. Ini yang 45 cm ya, di 45 cm untuk di wilayah Jawa Tengah itu tepatnya di Jepara tempat saya ini sudah cukup bagus untuk menangkap sinyal, bisa mendapatkan sinyal sekitar 74 sinyal ya. Jadi sudah cukup stabil karena rata-rata tracking parabola rata-rata ya sinyalnya yang mudah didapatkan ya di angka itu. Jadi sudah cukup baik dan bagus untuk stabilitas daripada siaran dari dari provider parabola ini. Jadi ini disk, kalau disk bebas ya, mau dari Cavision, Next Parabola, mau dari LG Sat, mau dari Venus dan lain sebagainya, itu semua bisa. Yang membedakan adalah receiver yang kita pergunakan. Bisa kita menggunakan Next Parabola seperti ini, atau menggunakan dari Cavision itu sendiri, atau menggunakan Transvision. Itu semua bisa dipergunakan. Yang terpenting setiap provider ini menggunakan satelit yang berbeda. Jadi kalau Next Parabola menggunakan size 9, kalau Cavision Mesat, kalau Transvision agak lupa saya Transvision, jadi ya wajar lah, jadi namanya orang ada lupanya, nanti saya pelajari lagi. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin terus bersemangat membuat konten-konten yang menarik di kemudian hari. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin memesan khususnya untuk di wilayah Melongo, Jepara dan sekitar, ingin memesan pemasangan parabola, silakan hubungi nomor WA saya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi atau di bawah video ini. Jadi nanti kita saling mempermudah untuk informasi di kemudian hari. Dan semoga informasi ini memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan salam sukses selalu. Terima kasih. Salam satu hobi.